Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kita kali ini, kita akan membahas materi peluang kejadian atau materi peluang. Nah, kita langsung saja kita bahas, yaitu peluang suatu kejadian. Misalkan suatu percobaan memiliki ruang sampel yang berhingga banyaknya atau jumlahnya bisa kita ketahui ya. Pokoknya mata dadu 6, berarti banyaknya ruang sampelnya yaitu 6. Koin ruang sampelnya ada 2 ya, ada sisi gambar, ada sisi angka. Kartu bridge, banyak kartu bridge, ruang sampelnya yaitu 52 gitu ya. Jadi ruang sampelnya itu bisa kita ketahui. Setiap titik sampel memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Nah, jadi setiap titik sampelnya memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Nah, pokoknya dadu tadi. Mata dadu itu ada 6, jadi peluang munculnya 1 sama dengan peluang munculnya 2 sama dengan peluang munculnya 3 sampai 6 gitu. Sehingga peluang kejadian A dirumuskan dengan jadi PA sama dengan banyaknya anggota himpunan A dibagi dengan ruang sampel ya. Atau PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Nah, ini adalah rumus peluang. PA artinya peluang kejadian A, NS banyaknya anggota himpunan A, NA adalah banyaknya himpunan anggota A, NS adalah banyaknya ruang sampel ya, banyaknya himpunan ruang sampel. Nah, ini adalah rumus untuk peluang kejadian A. Nah, peluang kejadian A berkisar antara peluang A besar sama dari 0 dan kecil sama dari 1. Jadi berada di antara 0 dan 1. Jadi nilai maksimum untuk peluang itu nilainya selalu sama dengan 1. Nah, ini adalah kisaran nilai peluang. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan peluang komplemen dari suatu kejadian. Nah, peluang komplemen dari suatu kejadian. Nah, misalkan PA adalah peluang kejadian dari A, maka PA pangkat C atau PA peluang komplemen A merupakan peluang yang bukan kejadian A. Jadi komplemen itu yang bukan ya, yang selain dari kejadian A gitu. Nah, ini adalah komplemen. Jadi nilai peluang itu sama dengan 1 ya. Jadi PA ditambah, jadi peluang komplemen kejadian A dirumuskan dengan PA ditambah PA komplemen nilainya sama dengan 1. Jadi yang bukan peluang A atau peluang kejadian A atau PA komplemen nilainya sama dengan 1 dikurang dengan peluang A. Nah, ini adalah rumus untuk peluang komplemen atau peluang yang bukan kejadian A ya. Nah, kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan peluang. Nah, ini contoh soal sederhana dulu ya. Nah, sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Peluang munculnya angka bilangan prima adalah. Nah, kita lihat ruang sampel dari dadu atau kita lambangkan dengan S, anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi NS nilainya sama dengan 6 atau banyaknya himpunan ruang sampelnya sama dengan 6. Yang kedua, kita lihat munculnya angka prima atau anggota A. Bilangan prima itu ada 2, terus 3, dan 5 ya. Jadi NA-nya atau anggota A-nya sama dengan 3. Jadi peluang munculnya angka prima atau peluang munculnya A adalah PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Jadi anggota A nilainya 3 dibagi dengan 6. Jadi nilainya sama dengan 1/2. Jadi peluangnya muncul prima itu nilainya sama dengan 1/2. Kita lanjut dengan soal yang kedua. Peluang besok pagi akan turun hujan adalah 0,57. Peluang besok pagi tidak turun hujan adalah, nah berarti peluang komplemen ya. Nah, yang tidaknya berarti komplemen atau yang bukan kejadian A.
Nah, kita ingat, misal A ini adalah peluang atau kejadian besok pagi turun hujan, maka PA nilainya sama dengan 0,57. Sedangkan PAC, kita misalkan B atau PAC ya, kita misalkan B aja, berarti kejadian yang besok pagi tidak turun hujan. Maka kita misalkan PB sama dengan 1 dikurang dengan PA. Karena nilai maksimum untuk peluang nilainya sama dengan 1 ya. Sehingga peluang yang bukan kejadian hujan atau tidak turun hujan sama dengan 1 dikurang 0,57, maka nilainya sama dengan 0,43. Jadi peluang ketika tidak turun hujan pada pagi hari adalah 0,43. Nah, ini adalah maksud peluang komplemen. Lanjut soal yang kedua. Sebuah kartu dicabut secara acak dari setumpuk kartu bridge. Peluang terambilnya bukan kartu king adalah, berarti peluang terambilnya bukan kartu king. Misal A adalah kejadian terambilnya kartu king. Jadi anggota king itu ada 4 ya, ruang sampelnya ada 4. Jadi anggota A terambilnya kartu king itu nilainya sama dengan 4 ya. Terus maka nilai PA sama dengan jumlah NA dibagi dengan NS ya. NA-nya 4, peluang sampel atau banyaknya kartu bridge itu totalnya adalah 52 ya. Kartu bridge itu jumlahnya sama dengan 52. Ini adalah ruang sampel. Jadi peluang kejadian A sama dengan, atau peluang terambilnya kartu king sama dengan 4 dibagi dengan 52. Berarti yang bukan king, berarti kita mencari komplemen ya. Nah, misal B kejadian yang bukan terambilnya kartu king. Jadi nilainya sama dengan PB sama dengan 1 dikurang dengan PA. Jadi 1 dikurang dengan 4/52 ya, karena 52 ini yang terambil kartu king. Nah, kita samakan penyebut, jadi 1 ini kita rubah nilainya sama dengan 52/52 dikurang dengan 4/52. Jadi tidak terambilnya kartu king peluangnya sama dengan 52 dikurang 4 sama dengan 48 ya, 48/52. Jadi peluang B atau peluangnya tidak terambilnya kartu king, jadi 48 dibagi dengan 52. Pembahasan selanjutnya kita masuk peluang kejadian majemuk. Nah, peluang kejadian majemuk, di mana yang kita bahas yang pertama adalah kejadian saling lepas ya. Kejadian saling lepas biasanya ditandain dengan kata atau ya, dihubungkan dengan kata atau. Nah, maksud dari kejadian saling lepas adalah kejadian A dan kejadian B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi bersamaan, tidak dapat terjadi saat bersamaan, atau tidak ada anggotanya yang beririsan, atau bahasa lainnya tidak ada anggotanya yang sama. Nah, ini adalah kejadian saling lepas. Kalau kita bikin diagram Venn-nya, ini adalah kejadian A dan ini adalah kejadian B. Nah, diagram Venn-nya itu terpisah seperti itu. Maka kejadian A atau B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Nah, di sini peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Nah, contoh soal. Pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, hitunglah peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 atau, nah ini adalah kejadian saling lepas, atau dadu berjumlah 11. Nah, penandanya ini biasanya dihubungkan dengan kata atau. Nah, maka di sini A merupakan kejadian mata dadu berjumlah 6. Nah, kan dadu kita 2 nih. Dan mata dadu kita kalau kita lambungkan muncul berjumlah 6. Nah, jadi yang berjumlah 6 itu mata dadunya yaitu 15, terus 24, 33, 42,
51. Nah, maksudnya di sini mata dadu 1 berarti kalau dia berjumlah 6 berarti mata dadu yang kedua 5. Kalau mata dadu yang pertama 2 berarti mata dadu yang kedua 4. Nah, dan seterusnya. Jadi banyak anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Maka Na sama dengan 5. Yang B, peluang mata dadu berjumlah 11. Berarti B kejadian mata dadu berjumlah 11. Maka anggotanya 2 ya, cuma yaitu 56 dan 665. Maka NB nilainya sama dengan 2. Nah, kalau kita perhatikan, ada nggak anggotanya yang sama? Ini 15, 24, 34. Nggak ada ya. Ini 56 dan 65. Berarti ini kejadiannya saling lepas karena tidak ada anggota A dan B yang nilainya sama. Atau biasanya dihubungkan dengan kata atau tadi. Nah, maka peluang A atau B. Nah, di sini kita cari ruang sampelnya dulu karena 2 dadu berarti ruang sampelnya 6 kali 6, maka nilainya sama dengan 36. Maka peluang kejadian A nilainya sama dengan Na per Ns, berarti 6 per 5 ya, Na-nya 5, 5 per 36. PB-nya atau peluang kejadian B sama dengan 2 per 36. Sedangkan yang di sini yang ditanya adalah peluang A atau B. Jadi peluang kejadian mata dadu 6 atau mata dadu berjumlah 11. Maka PA atau B sama dengan PA peluang A ditambah dengan peluang B. Jadi peluang A-nya 5 per 36 ditambah 2 per 36. Maka peluang kejadian A atau B nilainya sama dengan 7 per 36. Nah, ini adalah untuk kejadian saling lepas. Artinya kejadian saling lepas itu tidak ada anggotanya yang saling yang bersamaan, yang sama gitu. Nah, yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Nah, kejadian tidak saling lepas apabila kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi saat bersamaan atau ada anggota A yang sama dengan anggota B atau kita kenal dengan istilah beririsan. Nah, kalau kita bikin diagram Venn-nya seperti ini ya. Anggota A ini adalah anggota B. Nah, ini ada saling keterkaitan. Maka peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang anggota A iris anggota B, atau peluang A sama dengan anggota A sama dengan anggota B. Nah, peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurang peluang kejadian A iris B. Nah, ini bacaannya. Nah, contoh. 2 buah dadu berwarna kuning dan berwarna merah dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk yang warna kuning dan lebih dari 4 untuk yang warna merah. Nah, kalau kita bikin tabelnya, tabel kejadiannya seperti ini. Nah, kuning, ada mata dadu kuning, ada mata dadu merah. Nah, ini adalah ruang sampel kita ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Jadi terbukti ya ruang sampel 2 buah dadu adalah 36. Nah, pertama A adalah kejadian muncul mata dadu warna kuning lebih dari 5. Berarti yang lebih dari 5 ini ya. Ini yang warna kuning. Nah, yang B, peluang kejadian muncul mata dadu berwarna merah lebih dari 4. Berarti 5 sampai 6 ini yang kita perhatikan nanti. Nah, jadi anggota A, Na sama dengan yang ini ya. Nah, ini adalah Na. Jadi anggotanya atau banyaknya adalah 6 ya. Jadi anggota A adalah 6. Sekarang yang B lebih dari 4 berarti yang ini ya. Nah, berarti anggotanya adalah 12. Sekarang kita perhatikan A iris B. Anggota A yang sama dengan anggota B. Di sini ada 2 yaitu 65 dan 66 ini ya.
anggota A iris B nilainya ini. Jadi NA iris B nilainya sama dengan 2. Jadi peluang A, ruang sampelnya 36. Jadi peluang A sama dengan 6/36, peluang B 12/36, dan peluang A iris B nilainya sama dengan 2/36. Jadi peluang munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk warna kuning dan lebih dari 4 untuk warna merah adalah, jadi peluang A atau B sama dengan 6/36 ditambah 12/36 dikurang ini ya, anggota iris B ya, berarti 2 dikurang 2/36. Jadi 18, 6 tambah 12, 18 dikurang 2 berarti 16. Jadi PA atau B nilainya sama dengan 16/36. Nah, ini untuk kejadian yang tidak saling lepas. Kita lanjut dengan peluang majemuk yang ketiga, yaitu kejadian saling bebas. Nah, kejadian saling bebas. Maksudnya di sini, kejadian saling bebas biasanya dihubungkan dengan kata dan. Dihubungkan dengan kata dan. Nah, tadi kalau kejadian saling lepas dihubungkan dengan kata atau biasanya ya. Kalau kejadian saling bebas dihubungkan dengan kata dan. Maksudnya di sini adalah kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B, dan begitu juga sebaliknya. Jadi mereka atau kejadian A dengan kejadian B tidak saling berpengaruh maupun sebaliknya. Maka kejadian A dan B nilainya sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Jadi peluang A dan B nilainya sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Nah, kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan kejadian saling bebas. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil dan munculnya sisi gambar pada koin. Nah, di sini antara dadu dan koin dia tidak saling mempengaruhi ya, maka kejadian ini adalah kejadian atau peluang saling bebas. Nah, kita lihat A sama dengan kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil, maka ini anggota A sama dengan 1, 3, 5, maka anggota A jumlahnya sama dengan 3. Nah, jumlah A sama dengan 3. Sedangkan B, maka PA sama dengan peluang A sama dengan 3 dibagi dengan 6 ya. Maka ketemulah peluang A sama dengan 3 dibagi dengan 6. Selanjutnya B merupakan kejadian munculnya sisi gambar pada koin. Nah, di sini yang tanya adalah sisi gambar. Maka peluang B sama dengan 1/2 ya, karena setengah. Karena NS-nya adalah 2, jadi peluang munculnya gambar atau PB sama dengan 1/2. Maka peluang A dan B nilainya sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Peluang A kita nilainya sama dengan 3/6 dikali dengan 1/2. Jadi nilainya sama dengan 3/12 atau nilainya sama dengan 1/4. Jadi peluang A dan B nilainya sama dengan 1/4. Nah, ini untuk adalah kejadian yang saling bebas. Biasanya dihubungkan di sini dengan kata dan. Selanjutnya, kita masuk yang terakhir, peluang kejadian majemuk yang terakhir adalah peluang bersyarat. Nah, peluang bersyarat maksudnya di sini, kejadian bersyarat adalah kejadian yang tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Kejadiannya adalah kejadian yang tidak saling bebas, akan tetapi kejadiannya tersebut saling mempengaruhi. Maksudnya di sini, peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B, nah, peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Nah, syaratnya kalau mau terjadi peluang B
harus terjadi dulu kejadian atau peluang A gitu. Nah, jadi rumusnya dapat ditulis dengan peluang B dengan syarat A telah terjadi. Nah, bacaannya peluang B dengan syarat A telah terjadi, maka nilainya sama dengan peluang A dan B per peluang A. Kalau sebaliknya peluang B sudah terjadi, maka peluang A dan B per peluang B. Di sini yang ditanya adalah kejadian B dengan syarat A telah terjadi ya, maka peluang B dengan syarat A telah terjadi. Maka nilainya sama dengan peluang A dan B dibagi dengan peluang A. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Dua buah dadu dilempar di undi bersama. Tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu lebih dari 9 dengan syarat dadu pertama munculnya 5. Nah, ini ada syaratnya ya, yaitu mata dadu pertama munculnya 5 dengan jumlah mata dadu lebih dari 9. Nah, di sini peluang A dan B peluang munculnya mata dadu lebih dari 9. Nah, maka peluang A adalah peluang munculnya mata dadu pertama 5. Nah, munculnya mata dadu pertama 5 berarti A sama dengan 5,1. Nah, ini yang pertamanya 5 ya. Terus 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, dan 5,6. Nah, ini adalah kejadian A ya. Nah, kejadian A peluang munculnya mata dadu pertama 5. Syaratnya ini dulu. Terjadinya kejadian A. Nah, terus kita lihat. Maka NA nilainya sama dengan 6 ya. NA nilainya sama dengan 6. Selanjutnya, A iris B, yaitu peluang munculnya mata dadu lebih dari 9. Berarti ini ya, 55 dan 56. Jadi anggota A dan B adalah 55 dan 5,6. Nah, ini yang angkanya depannya adalah 5, tetapi jumlahnya lebih dari 9. Maka anggota A dan B adalah 2. Maka peluang bersyarat, peluang B dengan syarat A telah terjadi, nilainya sama dengan peluang A iris B per peluang A. Peluang A iris B nilainya sama dengan 2/36 ya. Maka peluang A iris B itu nilainya sama dengan 2/36. Kalau peluang A nilainya sama dengan 6/36. Nah, jadi nilainya sama dengan 2/36 dibagi dengan 6/36. Kalau kita bagi, artinya posisinya kita balik ya. Nah, 2/36 dikali dengan 36/6. Nah, maksudnya di sini yang ini kita perhatikan dulu. 2/36. Nah, penulisannya kita tulis bagi gitu ya. 6/36. Kalau dibagi, artinya pecahnya yang di belakang kita balik. Maka nilainya sama dengan 2/36 dikali dengan 36/6. Nah, ini tewas. Maka peluang B dengan syarat A telah terjadi nilainya sama dengan 2/6 atau nilainya sama dengan 1/3. Nah, sekian video tutorial kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kalau video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan share ke teman-temannya. Terima kasih.